Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai belajar ya, halaman 71 tentang hereditas. Sebenarnya ini tuh hereditas tuh materi yang ada hitung-hitungannya, tapi nggak ngitung beneran ngitung banget gitu. Kalau yang tingkat SMP mah masih persilangan-persilangan aja. Nah, nanti kalian pas di SMA udah mulai ngitung-ngitung, karena nanti misalnya gini, misalnya orang tua ibu teh golongan darahnya O, terus ada yang ayah ibu misalnya O, ibu mama ibu A misalnya gitu. Terus kita tuh gimana cara menghitungnya? Kemungkinan anak-anaknya teh golongan darahnya yang O berapa persen gitu, yang A berapa persen. Nah, itu udah mulai ngitung-ngitung nanti di SMA. Tapi dasarnya dari sini dulu. Ya, dari sini dulu ya. Nah, ini Ibu share dulu materinya. Nah, ini dia pewarisan sifat. Jadi, misalnya gini, kalian menyadari atau sudah menyadari atau belum? Kalau kalian miripnya lebih ke siapa? Lebih banyak ke siapa? Ke ibu atau ke ayah? Ke ibu. Ke ayah. Nadira ke siapa? Ke ibu. Menurut kamu wajah kamu lebih mirip ke siapa? Atau rambut gitu? Kamu ke mama. Oh, kamu ke mama. Nadira ke siapa? Ke ayah. Patan ke siapa miripnya? Ke artis. Arkan ke siapa Arkan? Ke mama. Oh, ibu belum lihat. Oh, wajahnya kayak ayah tapi kulitnya lebih ke ibu gitu. Rio lebih mirip ke siapa wajahnya? Ke ibu. Riasa ke siapa? Ke mama. Afan ke siapa Afan? Ke ibu juga. Nah, berarti kan kita udah tahu ya, kita lebih miripnya ke siapa gitu. Tapi ada juga yang miripnya ke neneknya gitu ya. Ada miripnya ke kakeknya, misalnya gini, tapi ada tahu ini mah. Jadi ibu teh pernah waktu SMP, ada orang tuanya teh Sunda banget wajahnya, tapi anaknya teh tiba-tiba bule gitu. Kan kaget ya. Oh, ini anak siapa gitu. Ternyata miripnya teh ke neneknya. Nah, ada juga yang kayak gitu. Jadi di pewarisan sifat ini kita bakal ngebahas itu apa sih? Kita teh diturunkan sifatnya itu dari orang tua teh kayak gimana gitu prosesnya kayak gitu. Nah, ini ya, jelas sih? Begitu ya tulisannya. Nah, iya ya. Tapi ini mah aneh ya, asal asal nggak ada yang mirip ibunya, asal nggak ada yang mirip ayahnya. Nah, ini ya teman-teman yang di Zoom juga silakan dilihat PPT-nya. Ini tulisannya begini banget. Nah, ya. Nah, ini bahasan-bahasannya tuh apa aja kata kunci yang akan kita temukan di bab ini ada di buku kalian. Ada di kata kunci nih, ada alel, ada di hibrid. Ini apa sih? Kenapa ada kata-kata yang kayak gini? Nah, kita akan bahas bersama-sama. Ya, kita juga sedang menghadirkan pemateri ya, ada Pak Rey. Jadi Ibu sebagai host. Nah, jadi misalnya kayak gini, misalnya kita teh di dunia ini teh kan lahir nggak tiba-tiba lahir aja gitu, tapi kan ada orang tuanya ya, ada dari ibu sama ada dari ayah. Nah, terus kita teh bisa kayak gini, wajahnya kayak gini, pasti ada campuran ayah dan campuran ibunya gitu. Jadi pasti kalau misalnya pas anak baru lahir, pas ngelihat, oh ini mah mirip ayahnya banget, pas udah gede tiba-tiba mirip banget sama ibunya. Gitu. Karena ini ada materi genetik yang bertanggung jawab dalam pewarisan sifat katanya gitu di sini. Ya, nah di sini di buku ini dibahasnya sama apa sih si pewarisan sifat ini tuh dibahasnya tuh sama Mendel. Jadi keluarlah hukum Mendel. Kenapa di buku ini dibahasnya hukum Mendel 1, hukum Mendel 2? Karena si Bapak Mendel ini yang mengeluarkan apa hukum ini gitu, yang meneliti ini sampai akhirnya keluarlah hukum Mendel 1, hukum Mendel 2. Kalau yang menelitinya Bapak Asep berarti hukum Asep 1, hukum Asep 2.
Jadi si orang ini tuh dia meneliti apa sih pertamanya tuh kalau di buku ini mah dia pakai tanaman ini, pakai tanaman sebuah tanaman gitu, apa sih, kacang ercis ya. Pakai kacang ercis diteliti dulu kira-kira kalau misalnya dikawinin tuh nanti anaknya teh bakal gimana gitu. Hasil keturunannya bakal kayak gimana. Nah, gitu. Nah, di dalam tubuh kita tuh kan ada materi genetiknya ya yang bisa menentukan kita nanti sifatnya jadi kayak gimana si sifatnya teh. Nanti jadi sifat kita bakal lebih ke ayah atau ke ibu, terus kita nanti rambutnya keriting atau lurus gitu. Nah, itu yang bekerja dalam pewarisan sifat itu namanya ada kromosom. Ada kromosom. Nah, di kromosom itu di dalamnya ada DNA-nya gitu. Ada DNA-nya. Terus juga di DNA itu nanti ada gennya, gen yang menentukan nanti kita jadinya sifatnya kayak apa. Gitu. Kromosom itu apa? Di sini dijelasin kalau kromosom itu bentuknya teh kayak kupu-kupu. Ini gambarnya mana ya? Nah, ini nih. Nih, ini bentuknya kayak kupu-kupu. Di sini ada benang-benang halusnya. Nah, jadi si benang-benang halusnya itu dia nanti yang menentukan pewarisan sifatnya gitu. Jadi nanti ada menyerap zat warna kayak gitu. Jadi buat menentukan nanti sifatnya diwarisinnya jadi kayak gimana. Terus tadi kan ada gen juga ya. Nah, gen itu apa? Jadi gen itu dia ada senyawa kimianya. Jadi senyawa kimianya juga nanti dia yang ngebawa buat kita jadi sifatnya kayak gimana, mewariskan sifat kayak gimana gitu. Nah, di sini nanti ada gen, ada DNA, ada RNA. Nah, cuman kalau buat secara rincinya lagi nanti ini dibahasnya di SMA ya. Kalau DNA, RNA gitu nanti ya gitu. Nah, ini dia ya gen. Bentuknya gen DNA ini bentuknya gini, double helix. Dia kayak gini gitu. Nah, terus si kromosom nih bentuknya kayak kupu-kupu ya. Nah, di kromosom ini tuh ada kromatin. Jadi ada benang-benang halusnya gitu, namanya nanti kromatin. Nah, kromosom ada di mana nih? Di sini nih. Kromosom dan gen. Jadi itu ya, secara lengkapnya nanti kita bahas lagi. Nah, ini dia istilah-istilah yang nanti akan kita temukan pas kita ngalih silang-silangin gitu. Nanti kita misalnya Puspa menikah dengan X misalnya gitu ya. Terus nanti anaknya bakal kayak gimana? Nah, kita bakal tahu dengan hasil persilangan. Bukan kita bisa tahu ya, tapi kita bisa kayak apa ya? Ngeprediksi gitu. Oh, mungkin nanti gini kali ya gitu. Tapi kan orang yang mau ngelahirin juga kan nggak akan mungkin ngitung-ngitung dulu ya. Ngitung-ngitung dulu, atau misalnya petani yang mau nanam tanaman gitu, nggak akan mungkin misalnya dia mau nanam mawar merah sama mawar putih gitu, terus dia sengaja bikin dulu tabel, terus dia kawinin dulu, dia silang-silangin dulu ini sama ini. Nah, oh berarti kemungkinan berapa persen warna merahnya, kemungkinan berapa persen warna putihnya. Ya jarang gitu, meren nggak ada juga merennya petani yang kayak gitu dulu, karena udah punya pengalaman sendiri, jadinya udah bisa tahu nanti oh kayaknya ini warnanya ini gitu, meren ya. Nah, ini dia ada P. P itu parental, jadi induknya atau tetuanya gitu. Terus juga di sini ada F, keturunan. Nanti kita akan menemukan keturunan 1 atau F1, ada juga keturunan 2 atau F2 gitu. Nah, terus ini ada fenotip pakai P, fenotip. Jadi fenotip itu adalah sifat yang tampaknya, yang kelihatan. Misalnya rambut lurus, rambut keriting, mawar merah, warnanya putih gitu, terus tinggi, pendek, kulit buahnya yang halus, kulit buahnya yang kasar, kayak gitu-gitu. Terus juga di sini ada genotip. Nah, kalau genotip ini kan kalau di sini mah disebutinnya sifat yang tidak tampak yang merupakan susunan gen-gen dengan fenotip tertentu. Agak liar ya buat memahaminya ya. Tapi kita apa sih? Kita anggaplah si genotip ini adalah simbolnya gitu. Simbolnya. Misalnya gini, buah manis. Kita pakai simbolnya huruf B besar misalnya gitu. Terus buah asam, kita pakai simbolnya B kecil. Nah, gitu. Jadi si genotip ini bisa dibilang juga simbolnya gitu. Tapi kalau pengertian secara umumnya ini sifat yang tidak tampak yang merupakan susunan gen-gen dengan fenotip tertentu. Jadi misalnya fenotipnya teh buah manis si buahnya teh, berarti genotipnya B besar gitu. Gitu. Nah, terus di sini juga ada monohibrid. Monohibrid itu dia persilangan dengan satu sifat beda. Sifatnya cuma satu aja. Sifat yang bedanya cuma satu. Misalnya
mawar merah sama mawar putih. Nah, disilangin kayak gitu. Jadinya nanti itu kan sifatnya masing-masing beda ya, tapi cuma satu, mawarnya merah aja dan mawarnya putih aja. Itu sifatnya masing-masing satu gitu. Jadi disilangin, itu namanya monohibrid. Kalau dihibrid, persilangan dengan lebih dari satu sifat beda. Misalnya buah manis biji kisut gitu, sama buah asam biji halus. Emang ada biji halus, kulit halus, oh ada. Jadi dua sifatnya beda gitu, dua sifat yang beda kalau di hibrid. Nah, sifat dominan ini dia sifatnya nutupin gen pasangannya gitu. Jadi kan misalnya ada dua gen yang berbeda, yang sepasang, ada dua gen yang sepasang. Terus yang satunya tuh lebih dominan. Nah, berarti ini si gen yang lebih dominan ini dia menutupi gen pasangannya yang tidak dominan gitu. Nah, lambangnya itu dengan huruf besar. Misalnya ada apa ya? Oh, mawar merah. Mawar merah sama mawar putih disilangin gitu. Nah, terus yang dominan itu yang mawar merah ternyata. Nah, mawar merah itu kita lambangkan dengan huruf yang besar karena dominannya warna merah. Jadi, kalau ada huruf yang besar itu berarti dia sifatnya dominan, lebih dominan gitu. Nah, kalau yang resesif dia sifat yang tertutupi oleh sifat yang dominan. Jadi sebaliknya. Jadi kalau yang dominan hurufnya besar, lambangnya itu ya. Kalau yang resesif itu hurufnya ditulisinnya kecil. Misalnya pendek, T-nya kecil. Kalau tinggi kan ini kan T-nya besar ya. Kalau pendek, T-nya kecil. Kalau merah, karena dominan merahnya, berarti M-nya besar. Kalau putih karena resesif, putihnya berarti M-nya kecil. Nah, tadi kan ada yang dominan, ada yang resesif. Nah, gimana kalau misalnya nggak dominan tapi nggak resesif gitu? Tapi percampuran gitu. Jadi misalnya ada orang tua, ayahnya tinggi, ibunya pendek, atau ibunya tinggi, ayahnya pendek. Nah, tapi anaknya teh nggak tinggi, nggak pendek, tapi anaknya sedang. Nah, itu namanya intermediate. Jadi sifat yang merupakan gabungan dari sifat dominan dan resesif. Nah, intermediate ini nanti lambangnya adalah perpaduan huruf besarnya dan huruf kecilnya. Jadi misalnya kalau tinggi itu T-nya besar. Ya. Kalau misalnya pendek, T-nya kecil. Berarti nanti lambangnya T besar, T kecil. Terus misalnya bunganya warna merah sama warna putih. Tapi nanti bunga yang dihasilkannya nggak merah aja gitu, atau nggak putih aja, tapi merah sama putih. Jadinya warnanya merah muda kan, karena dia intermediate, berarti nanti hurufnya M besar dan M kecil. Gitu. Sampai sini masih ada yang bingung atau belum ada yang masih belum paham? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Jadi gimana cari pasanginnya? Nanya itu. Cari pasangannya, oke, nanti kita bahas selanjutnya ya selanjutnya. Nah, ini jadi sel ada juga istilah gamet. Gamet itu dia adalah sel kelamin dan biasanya dikasih simbol. Simbolnya teh huruf yang berjumlah setengah dari susunan gen pada genotip induk. Misalnya gini. Misalnya kita genotipnya tuh A besar A kecil. Ya, misalnya genotipnya. Kan tadi tuh genotip itu simbol ya. Genotip itu simbol. Nah, simbolnya tuh misalnya A besar A kecil. Nah, berarti gametnya teh ada dua, gametnya A besar dan A kecil. Gitu. Terus kalau misalnya genotipnya A besar A kecil, B besar B kecil, berarti gametnya A besar B besar, A besar B kecil. Jadi kayak per kali apa sih? Persilangan gitu, disilang A besar sama B besar. Terus A besar sama B kecil. Terus A kecil sama B besar. A kecil sama B kecil gitu, disilang-silangin, yang A besar nanti gabung sama A besar, yang A kecil sama B besar gitu. Jadi nanti gametnya ada 4 karena di sini juga genotipnya ada A besar A kecil, B besar B kecil gitu. Terus kalau genotip A besar B besar B kecil, gametnya apa? Tinggal disilangin aja, A besar sama B besar, A besar lagi yang ini sama B besar lagi.
Terus A besar yang ini sama B kecil. A besar yang ini sama B kecil gitu. Jadi nanti dia gametnya ada 4. Nah, ini dia. Kita memasuki hukum Mendel. Jadi, hukum Mendel ini kan di bab ini kita akan ngebahasnya 2 ya, hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Kalau hukum Mendel 1 mah nanti proses pembentukan gametnya gitu, gamet jantan sama gamet betinanya itu dia si gennya teh berpisahnya secara acak. Jadi dia ngacak gitu. Nah, makanya disebutnya hukum Mendel 1. Nah, contohnya teh kayak gini, misalnya M besar, M kecil. Dia akan misah, jadi M besar dan M kecil gitu. Terus juga kalau langsung aja kita kasih contoh ya biar nggak bingung. Nah, ini ya contohnya. Siapa lagi? Nah, oh iya, yang kromosom tadi kayaknya belum lengkap ya ngejelasinnya. Ada 7 orang, Pak. Ya. Ya, kita lanjut ya. Nah, kan tadi kan kromosom itu Waalaikumsalam. Mau ke siapa itu? Jelas nggak tapi lagi jelasin ya. Ya, oke, lanjut. Cek-cek, ada suaranya? Ada ya. Nah, gini. Di kromosom Ada. itu kan yang menentukan pewarisan sifat kita nih. Nah, di setiap orang itu ada kromosomnya yang menentukan nanti kita sifatnya kayak gimana, terus yang nyuruh gen kita teh buat ngebentuk apa yang ada di tubuh kita gitu. Jadi misalnya jari itu juga pakai kromosom, jari, tangan, terus kaki, rambut, semua itu dari kromosom juga. Nah, semua makhluk itu tuh ada kromosomnya gitu. Jadi yang menentukan dia sifatnya kayak gimana tuh dari kromosom. Nah, jumlah kromosom di manusia itu ada 23 pasang. Jadi berarti kalau 23 pasang berarti ada 46 kan? Ya, ada 46. Nah, kromosom itu di setiap apa sih di setiap sel nih? Kan ada sel telur. Di sini juga ada sel spermanya. Nah, dia sel telur punya kromosom 23. Sel sperma juga sama, punya 23 gitu.
Jadi kalau misalnya mereka melakukan fertilisasi ya, melakukan pembuahan gitu, nanti bakal jadi bergabung si kromosomnya yang dari yang awalnya masing-masing punya 23 bergabung nih dari proses fertilisasi jadinya ada 46 gitu. Jadi manusia tuh si kromosomnya ada 46. Nah, ini haploid apa maksudnya? Haploid itu di sini enggak kebaca. Haploid itu sel kelamin yang memiliki kromosom tidak berpasangan. Atau tadi nih, haploid itu maksudnya adalah kromosom yang dimiliki masing-masing sel jantan dan sel betina gitu. Itu ada 23 kan masing-masing. Nah, ini namanya haploid. Jadi sel kelamin yang memiliki kromosom. Jadi kromosomnya tapi tidak berpasangan. Namanya haploid. Kalau diploid pas sudah fertilisasi nih, pas sudah melakukan pembuahan gitu ya, baru nanti jadilah diploid, jadi berpasangan gitu si kromosomnya. Terus nanti jadilah individu dewasa, jadilah kita. Gitu. Terus gimana kalau misalnya kita tuh kromosomnya kurang gitu, atau misalnya kromosomnya berlebih, itu nanti ada kelainan. Misalnya salah satu orang yang kelainan dari kromosomnya tuh jumlah kromosomnya nggak 46 tuh ada Down syndrome misalnya gitu. Apalagi ya Pak? Manusia super. Gimana tuh Pak? Kayak jari yang berlebih gitu ya. Pernah kalian lihat ada orang yang jarinya 6? Ya kan? Nah itu. Tinggi banget gitu ya. Atau pendek banget gitu ya. Ya. Nanti maaf ya kalau tiba-tiba ada foto ada ibu. Nah ini ya tadi ya kromosom yang udah dijelasin dari awal tadi. Jadi si kromosom itu teh bentuknya kayak gini. Nah di dalamnya teh ada kromatin, benang-benang halus. Gitu. Nah ini adalah bentuk-bentuknya. Nah DNA tadi ya bentuknya kayak gini. Nah kan tadi kan ada 23 pasang kromosom ya. Nah kromosom itu juga dibagi dua lagi. Ada yang autosom namanya, ada juga yang genosom. Kalau autosom dia tidak menentukan jenis kelamin atau nama lainnya kromosom tubuh gitu. Kalau yang genosom nama lainnya kromosom seks. Jadi dia nentuin jenis kelaminnya nanti apa. Gitu. Nah, kita akan memulai dengan hukum Mendel 1 ya. Di sini kalau di buku mah halaman berapa ya? Ya, 76. Oke, 76. Sebelumnya ada yang ngeh nggak ini tuh apa gitu, besar, kecil gitu, atau udah pernah coba-coba mengulik? Ada di sini? Ini teh. Yang di rumah gimana? Ada yang udah bisa nebak atau udah pernah belajar sebelumnya yang ikutan les mungkin? Belum ya? Bukan. Nah, yang misalnya gini. Ini hukum Mendel 1 ya kan? Ini hukum Mendel 1. Nah, hukum Mendel 1 nih. Hukum Mendel 1 itu kan tadi dia pakai sifat yang masih ini apa sih? Masih yang sifatnya teh masih satu sifat beda gitu. Jadi masih ngawinin satu sifat yang beda. Misalnya tinggi sama tinggi, pendek sama pendek, atau tinggi sama pendek kayak gitu lah pokoknya. Jadi belum yang bunga merah daun apa gitu, bunga putih daun apa belum gitu. Nah, misalnya kita punya induknya teh besar sama teh kecil. Bentar. Oh dari sini nih. Dari sini ya. Oh ya, tadi mah lanjutannya berarti. Nah, misalnya kan ikan ini hukum Mendel 1 nih. Kita mau cari yang monohibrid dominan, berarti satu sifat beda ya, monohibrid, satu sifat beda, karena mono, kata-katanya mono. Terus juga dominan, berarti dominan itu kita ngelihat sifat yang lebih banyak munculnya, yang mana? Berarti tadi kalau yang dominan tuh lambangnya pakai huruf besar ya, pakai huruf besar.
Terus monohibrid dominan dan intermediate gitu. Intermediate itu apa tadi? Yang enggak dominan tapi enggak resesif juga ya, kayak gitu. Nah, misalnya kita punya induk kan tadi ditulisnya lambangnya P ya. Terus misalnya kita punya induknya T besar T besar. T besar T besar ini dianalogikan sebagai tinggi orang misalnya. Tinggi orang karena dia tinggi, kita pakai lambangnya T besar T besar. Tuh. Terus kita silangkan dengan yang T kecil atau sebagai pendek sifatnya, fenotipnya pendek gitu. Jadi genotipnya T besar berarti fenotipnya tinggi. Kalau genotipnya T kecil berarti fenotipnya pendek gitu ya. Di sini bingung nggak? Bingung ya? Oke, ikutin dulu aja ya. Jadi gini nih, misalnya kita kan mau nyilangin tanaman yang tinggi sama tanaman yang pendek gitu. Nah, berarti kan kita harus punya induknya dulu kan yang buat dikawininnya kan. Nah, yang satunya tinggi, yang satunya pendek gitu. Nah, si induk ini yang tinggi itu ini lambangnya T besar gitu. Kalau yang pendek itu lambangnya T kecil. Nah, kan ini udah ditulis nih ya, induknya T besar sama T kecil, alias bisa disebut juga sebagai genotip ya, karena kita tulisnya ini pakai lambang T besar sama T kecil ya. Nah, berarti fenotipnya sifatnya apa? Sifatnya tinggi kan? Kalau yang T besar sifatnya tinggi. Terus yang T kecil sifatnya pendek gitu. Jadi ini kita ngawinin yang tanamannya yang tinggi sama yang pendek gitu. Nah, selanjutnya kita cari gennya atau cari gametnya. Gametnya berarti dari T besar sama T kecil berarti gametnya apa? Kalau misalnya di sini nih, kan di sini T besar sama T besar. Berarti gametnya T besar. Gitu. Kalau di sini T kecil sama T kecil berarti gametnya T kecil. Gitu. Nah, jadi generasi pertamanya atau F1-nya T besar sama T kecil digabungin, T besarnya sama T kecilnya digabungin. Jadi T besar, T kecil. Lihat di sini, ada T besarnya ya. Berarti ini yang dominannya itu adalah yang tinggi, yang T besar. Karena T besar ini adalah menggambarkan tinggi. Gitu. Jadi dia sifat dominannya itu T besar yang tinggi. Jadi dia 100% tinggi. Itu. Nah, yang ini ada pertanyaan dulu nggak? Atau bingung nggak? Ada yang bingung nggak? Yang di rumah gimana? Yang di rumah ada yang bingung nggak? Atau bingung semua? Oke, lanjut ya berarti. Nah, kan tadi ini udah nih yang pertama nih. Si apa sih? Si F1-nya generasi pertamanya ya atau F1 tinggi ya, T besar, T kecil. Nah, terus kita cari F2 generasi keduanya. Jadi ini teh misalnya teh gini. Yang pertama teh ini teh kakek nenek ya, kakek sama neneknya. Terus mereka teh kan kawin ya. Terus akhirnya mereka menghasilkan keturunan pertama atau orang tua kita. Ternyata orang tua kita teh tinggi gitu dari hasil perkawinan nenek sama kakek kita teh. Jadinya tinggi gitu. Nah, itu berarti baru generasi pertama, baru keturunan pertama. Terus keturunan keduanya kita teh belum tahu tinggi atau pendek gitu. Nah, kita juga sama kan manusia kayak gitu ya. Misalnya nenek sama kakek kita teh menikah gitu. Terus ngelahirin orang tua kalian. Orang tua kalian tinggi misalnya gitu. Terus pas orang tua kalian pas kalian lahirnya kan kalian belum tentu ngikut orang tua kalian juga kan. Bisa jadi sifatnya beda gitu. Nah, itu kita baru tahu yang generasi pertama aja nih, yang F1. Nah, F2-nya belum tahu kan. Nah, kita cari lagi F2-nya nih. Nah, kalau F2 kita pakai tabel gitu. Nah, tadi yang Ibu bilang tabel yang di silang gitu. Tadi kan udah ketahuan ya apa sih
keturunan pertamanya itu T besar, T kecil, ya kan? Dominan, dominan tinggi, T besar, T kecil. Nah, kita bikin tabel ke kanan 2, ke bawah juga 2. Maksudnya 2 ini tuh gimana? Maksudnya itu tadi menggambarkan gamet yang tadi ada 2, T besar sama T kecil. Jadi ini di sini harusnya ditulis jantan sama betina gitu. Gamet jantan sama betina. Nah, misalnya di sini tadi kan T besar, T kecil, kita tulis di atasnya. Nah, di sini juga sama, kita tulis T besar sama T kecil. Kita kali silang-silangin T besar sama T besar. Jadi berarti T besar ya. Berarti kalau T besar tuh tadi apa genotipnya? Tinggi kan? Ya kan? Tinggi kan? Kalau T kecil apa tadi? Pendek ya? Iya. Berarti kalau karena di sini T besar sama T besar, berarti di sini T besar alias tinggi. Itu. Terus sekarang ini T kecil sama T besar. Berarti T besar, T kecil kan? Kalau T besar sama T kecil, karena di sini yang dominannya adalah T besar, ya karena di sini ada T besarnya, berarti masuknya tinggi juga. Tuh. Terus sekarang yang ini T besar sama T kecil. Jadi T besar, T kecil. Berarti sifatnya apa? Tinggi juga sama ya. Terus ini T kecil sama T kecil. Berarti ya pendek. T kecil sama T kecil. Jadi T kecil berarti pendek gitu. Nah, ini tadi kita baru mencari yang dominan. Kalau yang dominan berarti kan kalau misalnya ada T besarnya itu artinya tinggi karena yang dominannya tuh tinggi gitu. Nah, kalau misalnya yang intermediate kita pakai tabel yang sama. Terus kita kali silang-silangin lagi, T besar sama T besar, berarti T besar kan, tinggi. Sini, T kecil sama T besar, T kecil kan ya berarti. Nah, tapi ini kenapa sedang? Karena ini intermediate namanya. Itu intermediate itu kan nggak dominan dan nggak resesif kan. Jadi hasil dari apa sih penggabungan yang dominan sama yang resesif gitu. Gitu. Jadi di antara tinggi sama pendek berarti apa? Sedang. Jadi ada kemungkinan juga si anak generasi keduanya itu ini teh bisa jadi tingginya teh sedang gitu, nggak tinggi kayak ini atau nggak yang pendek banget. Misalnya di sini teh anaknya ada 4 misalnya ya, yang di generasi pertama teh misalnya. Nah di generasi pertama yang itu teh misalnya 3 anaknya tinggi, 1 anaknya pendek kayak gitu. Nah kayak gitu. Terus misalnya kalau yang intermediate kan tadi yang dominan ya. Nah kalau intermediate misalnya kemungkinan si generasi keduanya itu ada yang tinggi tapi ada yang sedang juga, tapi ada yang pendek juga misalnya gitu. Nah kayak gitu. Jadi ini tuh misalnya gini, kan ini kan kita silang-silangin ya, T besar sama T besar. Jadi T besar tuh tadi lambangnya apa? Tinggi. Berarti yang pertama dia tinggi. Terus yang kedua T kecil sama T besar. Jadi T besar T kecil dia sedang karena penggabungan antara T besar dan T kecil gitu. Karena ini tadi ingat ya, intermediate ya, bukan dominan. Kalau yang dominan yang ini nih, tabel ini. Makanya dia tinggi gitu, yang ada T besarnya. Nah, kalau yang ini juga sama nih, T besar sama T kecil, berarti T besar T kecil. Berarti jadinya sedang gitu. Terus yang ini T kecil sama T kecil, jadinya pendek gitu. Nah, terus kita pengen tahu rasionya, perbandingan genotipnya berapa banding berapa gitu. Nah, yang pertama nih, yang tabel yang ini, rasio genotipnya, tadi genotip apa? Simbol ya, berarti huruf-hurufnya. Nah, kita lihat nih, rasio genotip. T besar, kita tulis lagi, T besar, kita tulis di sini. Terus di sini juga ada T besar, T kecil, kita tulis di sini, T besar, T kecil. Di sini ada T besar, T kecil juga, ya. Kalau udah ada 2 mah, kita tulisnya 1 aja, T besar, T kecilnya. Tapi mau ditulis lagi juga nggak apa-apa. Terus juga di sini ada T kecil sama T kecil. Nah, kita lihat di sini T besarnya ada berapa? Ada 1 ya. T besar, T kecilnya ada 2. Berarti 1 banding 2. Terus T kecilnya ada 1. Berarti perbandingannya adalah 1 banding 2 banding 1. Kan tadi itu genotip, rasio genotip alias genotip itu tadi kita kesepakatannya simbol gitu ya, simbolnya. Nah, kalau si fenotipnya yang sifatnya, kita lihat di sini tingginya ada berapa? Ada 3 ya. Tinggi banding pendek.
tingginya ada 3, pendeknya ada 1. Jadi berarti perbandingan tinggi dan pendeknya adalah 3:1 gitu. Jadi si keturunan si generasi kedua ini teh si rasionya, si kemungkinan anak generasi kedua yang lahirnya itu kayak gini. Kemungkinan kalau anaknya ada 4, mungkin kemungkinannya itu atau misalnya anaknya ada berapa lah ya, nggak tahu kita. Nah, si perbandingannya teh mungkin perbandingan tingginya 3, perbandingan pendeknya 1 gitu. Begitu. Jadi kita bisa tahu. Bisa meramalkan lah gitu. Walaupun belum pasti juga ya, tapi bisa kayak ngebayangin oh mungkin gini gitu. Nah, terus kalau yang ini mah yang dominan. Kalau yang monohybrid intermediate kan tadi ya penggabungan antara yang dominan sama resesif. Nah, berarti kita tulis lagi sama kayak gini. Ya, T besar, T besar, T besar, T kecil, T kecil, T kecil, sama perbandingannya 1:2:1. Nah, rasio fenotipnya kita tulis tingginya ada berapa? Ada 1. Sedangnya ada 2. Pendeknya ada 1. Berarti perbandingan tinggi, sedang, dan pendeknya 1:2:1. Gitu. Ini hukum Mendel 1. Jadi masih pakai 2 sifat beda gitu. Jadi ngawininnya teh masih yang tinggi sama pendek gitu. Nah, sampai sini. Sampai sini bingung nggak? Nggak. Nadira? Patan? Bingung. Lumayan. Ada yang bingung? Ada yang mau ditanyain atau ada yang mau ya? Jadi kita belajar sifat yang dari keturunannya gitu. Jadi si bisa jadi tumbuhan, bisa jadi manusia juga, tapi kan manusia mah kompleks ya, nggak cuma satu tinggi atau pendek gitu. Nanti teh di SMA teh kalian belajar tentang golongan darahnya. Nanti teh dari satu keluarga teh yang memungkinkan golongan darahnya O teh berapa orang gitu, kayak gitu-gitu, berapa persen gitu ya kayak ya gitu. Jadi ya kita belajar sifat tumbuhannya juga, tapi sifatnya teh yang kelihatan ya nanti tumbuhannya bakal tinggi. Keluar ya sebentar tadi, aduh maaf. Ya gitu ya Sabit. Jadi ya kita belajar yang sifat tumbuhannya juga, nanti si tumbuhan itu teh jadinya tinggi apa pendek gitu. Sedang apa buahnya manis atau asam kayak gitu. Oh, iya. Ya. Nah, ini yang hukum Mendel 1 ya. Hukum Mendel 1 tuh segini aja. Ya kan Pak, segini aja. Ya, segini aja. Jadi kalau misalnya ada yang mau ditanya dulu sebelum kita ke hukum Mendel 2, sok. Atau mau ditulis atau mau difoto? Udah nanti kirim lah. Ya, itu dia hukum Mendel 1. Nah, ini dia kita ke hukum Mendel 2. Nah, ini. Ya, ini dia. Nah, kita masuk ke hukum Mendel 2. Oh, habis. Gabung. Siapa habis? Ya. Atau kalau di buku paket, ada tuh di buku paket halaman 75. Silakan dibuka halaman 75. Ya, silakan dibuka halaman 75, ada di buku paket. Ini online dikit banget ya. Cuma 9. Ya, kita lihat nih di sini nih halaman 75 ada induknya atau P-nya ungu sama putih. Ini berarti menggambarkan bunga kali ya. Ungu sama putih. Ungu ini fenotipnya dia ditulisnya U besar. Kalau putih ditulisnya U kecil.
Nah, berarti gametnya apa? Berarti gametnya U besar sama U kecil. Nah, generasi pertamanya atau F1-nya, berarti gimana ya F1-nya? U besar dan U kecil. Langsung aja disilangin U besar sama U kecil digabungin. Berarti dia karena apa sih dominan, jadinya dominan itu tadi dilihatnya lambangnya U besar, berarti 100% warna ungu. Karena U besar itu digambarkannya tulisannya U besar ya, berarti ungu. Terus di sini yang induk yang kedua, kita buat nyari generasi kedua. Di sini ada F1. Jadi si hasil generasi pertamanya kita silangin lagi, kita kawinin lagi F1 kali F1. F1-nya tadi apa? U besar U kecil ya. Terus kita kawinkan lagi juga dengan U besar U kecil. Nah, berarti gametnya gimana? Gametnya kita kali silang ya. Nih, di sini di tabelnya ada nih. Di tabelnya. Jadi U besar. Bentar lah, hujan ya? Di buku T ada halaman 75, juga ada halaman 77. 75, 76, 77. Silakan yang di rumah juga dibuka halaman 75, 76, dan 77. Udah gitu, tinggal klik join aja. Dia belum ngeklik join dari tadi. Masuk loh. Nah, kita lihat halaman 75 ya. Yang di rumah juga silakan dibuka halaman 75. Oke. Ya, ini ya. Jadi yang pertama kita punya P1. P1-nya itu dia ungu. Kita tulisnya U besar. Jadi ungu itu genotipnya U besar. U besar, U besar. Terus kita kawinkan sama yang putih, U kecil, U kecil. Nah, ini di sini ungu fenotipnya. Fenotipnya ini ungu. Ini putih. Ya. Terus ungu lambangnya apa berarti tadi? U besar ya? U besar. Kalau putih lambangnya? Ya, U kecil. Gitu. Nah, udah ya. Sampai sini nggak bingung kan? Fenotip itu apa kan? Sifatnya ya. Sifatnya berarti dia bunga warna ungu dan bunga warna putih. Gitu. Genotipnya, lambangnya, kalau yang buat warna ungu berarti U besar. Buat yang warna putih, U kecil. Tuh, nah berarti kita cari nama tadi ya. Kesini. Nah, terus
Bu, nggak ada suaranya, Bu. Maaf. Ada suaranya ada. Oke. Dua ya. Nah, jadi gini ya Ibu jelasin lagi nih. Di halaman 75, kita kan punya P1 nih, ya kan nih. P1-nya si induknya teh ungu sama putih. Berarti U besar dikali silang dengan U kecil. Nah, fenotipnya apa? Sifatnya apa? Sifatnya ungu dan putih. Berarti kita akan mencari ke gametnya. Nah, berarti gametnya apa? Kan ini U besar, ini U kecil. Berarti gametnya U besar sama U kecil, gitu ya. Nah, terus di sini kita cari generasi pertama, F1. F1-nya berarti gimana? Langsung aja ya. Ini digabungin sama ini, berarti U besar sama U kecil. Ini generasi pertama. Nah, kalau misalnya kita mau nyari generasi kedua, berarti kan kita harus ngawinin dulu si generasi pertama kan. Berarti otomatis si generasi pertama ini jadi orang tua kan. Kalian udah nikah, berarti kalian jadi orang tua kan buat menghasilkan generasi kedua. Nah, berarti kita cari generasi keduanya apa tadi? U besar, U kecil, dan U besar, U kecil juga. Ya, itu kan. Udah, Bit. Hafiznya belum masuk. Klik join gitu. Suruh klik join aja, Bit. Nah, oke ya. Ya, gitu. Ya, oke. Nah, terus kan kita pengen ngehasilin ini nih, pengen ngehasilin si dari generasi kedua ini ya, dari orang tua ini. Nah, gimana caranya? Kita cari dulu berarti gametnya. Gametnya apa? Gametnya berarti di situ? U besar, U besar. Betul, U besar, U besar. Betul, Fat. Apa lagi? U kecil, U kecil. U besar, U kecil ya. Terus U besar, U kecil. Terus U kecil, U kecil. Kalau digambarin pakai tabel mah gini lah. Nah, kalau digambarin tabel mah gini. Kita perempuan dan laki-laki. Ya, gitu. Nah, ini ada U besar, U kecil. Di sini ada U besar, di sini ada U kecil. Kita gabungin nih, U besar sama U besar ya. U besar sama U besar. Terus U besar sama U kecil. Terus U besar sama U kecil juga. Terus ini ya, U kecil sama U kecil. U kecil sama U kecil. Jadi ada 4 ya. Ada U besar, 1, U besarnya. Terus U besar U kecilnya ada 2. Terus U kecilnya ada 1. Jadi 1 banding 2 banding 1. Ini ya. Jadi gametnya ada U besar, U besar, U besar, U kecil, U besar, U kecil, dan U kecil, U kecil. Gitu. Jadi gametnya ada 4. U besarnya ada 2, U kecilnya ada 2 juga. Tuh, nah, jadi ini generasi keduanya. Keluar lagi. Ngejlok gitu. Kelihatan. Mana kan ada. Oh, ini ya. Ya, berarti ini adalah kan tadi kan gametnya U besar, U besar, U kecil ya, ada 4. Nah, berarti ini adalah F2-nya. Kita nemu ini F2-nya nih, ini nih. Ini F2-nya.
Kan ada ini. Nah, berarti ini F2-nya nih. F2-nya kita udah menemukan. F2-nya ini U besar, U besar, U besar, U kecil, U besar, U kecil, dan U kecil, U kecil. Gitu. Terus tadi ininya apa? Fenotipnya apa aja dari U besar yang tadi yang kita cari ini? Fenotipnya apa aja? Ini fenotipnya apa aja nih? U besar berarti apa? Melambangkan ungu ya. Terus apa lagi? U besar, U kecil. Berarti apa? Karena di sininya ada U besar berarti dominan ya. Berarti ungu juga. Terus di sini ada U besar, ada U kecil. Berarti ungu juga ya. Di sini U kecil berarti warna putih. Jadi perbandingannya ungunya 3, putihnya 1. Ini generasi kedua. Tuh. F2-nya. Sama yang halaman 76 juga sama kayak gitu. Ini mah bunga merah dan bunga putih. M besar sama M kecil. Gimana? Yang di sini bingung nggak? Ya. Lambangnya. Boleh ya, pakai P juga ya, Pak. P besar, apanya genotipnya gitu. Maka sama aja. Kan itu mah cuma lambang aja nanti yang beda. Jadi lambang mah nggak usah harus U gitu. Bisa pakai huruf apa aja kan, Pak? Kita coba ya, pakai soal ini. Pakai soal yang halaman 76. Misalnya M besarnya berganti sama apa? Apa? Yang tadi lagi. Tapi beda lambang gitu. Oke, oke. Iya. Berarti P besar, P kecil. Berarti yang putih apa berarti? P kecil kan? Iya. Sama aja. Kita coba ya. Nah, misalnya gini, halaman 75, tapi kita pengen ubah lambangnya si genotipnya jangan jangan U besar sama U kecil misalnya. Kita ubahnya pakai huruf P ya. Jangan U. Sama aja. Misalnya P-nya, P1-nya tadi ungu. Ungu itu kita tulisnya P besar. Ya. Terus putih itu kita tulisnya P kecil. Berarti ini apa? Iya kan? Yang putih itu P besar. Ya, ini. Jadi gimana ya menjelaskannya? Jadi si si yang dominan itu dilambangkannya huruf besar. Itu. Ya, yang berwarna dia dominan gitu. Gimana? Nadira sama Fatar gimana? Yang bingungnya gimana? Udah, gitu. Mau nyoba ini dulu nggak? Kita soal lain aja ya. Untuk meyakinkan lagi ya, kita coba soal yang di halaman 76. Nah, di sini ada bunga merah sama bunga putih ya. Yang merah yang berwarna kita analogikan sebagai kita genotipnya kita tulisnya lambangnya M besar gitu. Yang warna putihnya kita tulisnya M kecil. Berarti M besar dan M kecil. Nah, gini ya.
Ini teh orang tuanya nih, orang tuanya mawar merah sama mawar putih, orang tuanya, ayah ibunya lah intinya gitu ya. Kita silangkan nih, berarti genotipnya, gametnya apa? M besar sama M kecil. Kalau misalnya genotipnya apa berarti? Merah sama putih ya. Merah itu lambangnya M besar, dan putih itu lambangnya M kecil. Tuh, nah, maka generasi pertamanya gimana? Generasi pertamanya berarti M besar, M kecil. F1-nya nih, fenotip F1-nya generasi pertamanya M besar, M kecil. Atau kalau misalnya fenotipnya apa M besar, M kecil tuh? Karena yang dominannya M, berarti merah. Ya. Berarti dia generasi pertamanya warnanya merah. Tuh. Enggak, ini mah persilangan ya. Ini mah udah. Ini mah bukan dominannya apa ya? Masih dominan. Kalau dominan merah, kalau intermediate berarti merah muda gitu ya. Jadi misalnya nanti di soal teh carilah dominannya. Berarti kalau dominan karena di sininya ada yang besarnya berarti merah. Tapi kalau misalnya kalian disuruh carinya intermediate berarti apa warnanya? Merah sama putih berarti apa? Merah muda. Karena ada M besar dan M kecil. Persilangan merah dan putih. Merah sama kuning apa? Oranye. Gimana? Yang lain? Bingung? Afan? Bingung nggak? Masih ngikutin? Ya. Oke, satu soal ini kita beralih ke hukum Mendel 2 ya. Kalau udah paham di sini mah bakal paham juga di hukum Mendel 2. Karena cuman ngilang-ngilang gitu. Nah, terus kita cari yang F2-nya. F2 berarti kita akan ngambil dari sini orang tuanya gitu. Kan orang tuanya berarti dari hasil generasi pertama ya. Si generasi pertama ini tuh udah punya anak gitu. Udah mau punya anak lagi gitu. Nah, berarti orang tuanya diambil dari sini kan. Berarti sini tuh kan baru sendiri, tinggal nyari lagi yang lain. Ya udah kita samain aja orang tuanya. Nah, oke. Bu. Ya, gimana Bit? Apa ya, maaf Bu, atau Pak? Ini tentang katanya dia belum masuk dari tadi, belum di-invite juga Siapa? dari tadi Bu. Hafiz. Hafid. Ya. Kenapa? Dia belum di-invite dari tadi. Udah di-invite Bit sama Ibu Bit. Tinggal diklik Coba aja. invite. Coba invite ulang lagi Bu. Coba. Tuh, udah. Dia tinggal ngeklik join gitu. Oh iya. Ya, coba kasih tahu Hafiznya. Ya Bu. Oke, terima kasih Sabit. Wah, Sabit sungguh sahabat yang setia. Ya. Ya, lanjut ya. Nah, kita cari F2 ya. F2-nya berarti dari orang tua yang ini. Yang dari F1 ini. M besar, M kecil sama M besar, M kecil ya. Kita cari generasi, kita cari anaknya bakal kayak gimana. Berarti ini M besar, M kecil dan M besar, M kecil. Kalau di buku ini kita langsung dapat alelnya dulu, langsung dapat gametnya dulu. Berarti gametnya apa aja? M besar ya. M besar juga, M kecil sama M kecil juga ya. Nah, terus berarti kita cari F2-nya. F2-nya gimana berarti cara nyarinya? Kita pakai tabel. Nih, kita pakai tabel. Itu nggak cukup.
Gitulah ya. Tapi nggak cukup kan. Nah, ginilah ya. Nah, di sini M besar ya, yang ini nih. Nah, M besar yang ini ya, kita masukin ke sini. M besar sama M kecilnya, kita tulis di sini. M kecil. Satu lagi. M besar, di sini M kecil. Kita kali silangin kayak tadi. M besar, terus di sini M besar, M kecil, M besar, M kecil. Di sini juga sama, M besar, M kecil, di sini M kecil, M kecil. M kecil, M kecil. Ini dapatlah F2-nya kayak gini. Maka rasio fenotipnya ada berapa nih? Ini apa? Merah ya? 1:2:1. Ya, betul. Pak 1 nih, M besarnya ada 1. Terus M besar, M kecilnya ada 2. M kecilnya ada 1. Ini masih ini ya, masih perbandingan yang itunya, yang genotipnya. Kalau perbandingan yang fenotipnya, yang sifatnya, yang 1 itu menggambarkan apa? Punya siapa? Punya merah ya. Punya merah. Nih, yang 2 ini berarti yang pink. Terus yang 1 ini yang putih. Gitu ya. Kayak gitu. Ini hukum Mendel 1. Gitu. Teman-teman gimana? Ada yang pusing? Ada yang ditanyain dulu? Ya, gitu. Itu hukum Mendel 1. Masih sanggup buat lanjut ke hukum Mendel 2? Sanggup nggak? Ibu bahas aja ya. Kita bahas. Karena sayang kalau nggak disampaikan sekarang. Ini dia. Ini adalah hukum Mendel 2. Nah, hukum Mendel 2 ini, kita sifatnya udah pakai 2 sifat yang beda. Jadi kan tadi mah masih merah sama putih, ungu sama putih, tinggi sama pendek. Nah, kalau yang ini mah dia udah 2 sifatnya udah 2 gitu. Yang pertama, di sini kacang ercis tinggi, berbiji bulat, dan tanaman kacang ercis pendek, berbiji keriput. Jadi sifatnya ada 2, tinggi bulat dan pendek keriput. Tinggi bulat, kita tulis genotipnya sebagai T besar, B besar, B besar. Kalau pendek keriput, kita tulisnya T kecil, B kecil, B kecil. Maka gametnya apa ini? Gametnya ada huruf apa aja? Ada huruf T besar sama B besar kan? Ya. Kalau yang ini T kecil dan B kecil. Jadi gametnya di sini T besar, B besar, di sini T kecil, B kecil. Maka F1-nya langsung aja digabungin T besar, T kecil, dan B besar, B kecil, atau tinggi bulat. Kenapa tinggi bulat? Karena ini yang dominannya. Nih, karena yang dominannya di sini kan ada T besar sama B besar ya. Sementara T besar sama B besar ini menggambarkan si tinggi bulat. Nah ini, maka hasil keturunan F1-nya itu adalah tinggi bulat. Ya, gitu. Sampai sini paham nggak? Atau bingung nggak? Yang di sini? Kalau yang di studio, nggak ya? Nah, ini F1. Terus mau nyari. Ya, gimana, Bit? Pak Aris, masukin ke mana, Pak Aris? Pas 7 berarti. Hafiz kok nggak masuk-masuk ya? Arfan Hafiz Hansen. Bisa nih. Ya, oke. Udah ya, sampai F1 ngerti nggak? Ngerti ya. Kita cari F2. Nah, F2 ini kita pakai tabel lagi. Nah, tabelnya kayak gini. Nah. Oke, nih. F2-nya kayak gini. Kita bikin tabel kayak gini. Kita tulis dulu semua gametnya. Semua gametnya kan tadi T besar, B besar. Terus T
besar, B kecil. Terus ada T kecil, B besar. T kecil, B kecil. Atau kalau misalnya lupa lagi nih dari mana sih si huruf-huruf ini teh. Nah, kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini nih. Kita kali pelangi, tahu kan kali pelangi ya? T besar sama T kecil. T besar sama T besar sama B kecil, ya. T besar yang ini sama B kecil. Terus B besar sama T kecil. B besar yang ini sama T kecil. Jadi nanti kita akan mendapatkan ini, ya, dikali pelangi itu. Nah, kita tulis gametnya di sini. T besar B besar, di sini juga T besar B kecil, T kecil B besar, terus di sini T kecil B kecil. Nah, di sini juga sama kayak di atasnya. Sama. Baru tinggal kita kali silang aja, kita silang-silang ini. T besar sama T besar, berarti T besar B besar B besar. Di sini kayak gitu. Ya. Di sini T besar T besar, di sini B besar B besar. Itu. Terus di sini T besar B kecil disilangkan dengan T besar B besar, berarti T besar ya, B besar B kecil. Ya. Terus di sini T besar B besar sama T kecil B besar. Langsung aja tinggal digabungin. T besar T kecil B besar B besar. Sama semuanya kayak gitu, sama. Ya ini kali yang ini. Terus yang ini yang baris kedua sama baris ke satu taruh di sini. Semuanya sama kayak gitu. Ya, paham kan kalau cara ngilang-ngilanginnya ya? Nah, baru kita cari rasio genotip F2-nya. Rasio genotip F2-nya kayak gimana? Kita lihat di sini. T besarnya, T besar, B besar, B besar. Berarti dia tinggi bulat. Ya, tinggi bulat. Tinggi bulatnya ada berapa? Kita cari di sini yang tinggi bulat ada berapa aja. Tinggi bulat. Kita coret yang tinggi bulat, ketemu ada 9 tinggi bulat. Gitu. Terus di sini ada tinggi keriput. Tinggi keriput itu lambangnya T besar, B kecil. Tinggi keriput nih, T besar, B kecil, tinggi keriput. Jadi kan gini ya, kalau misalnya kalian bingung kenapa T besar, B besar, B kecil tinggi bulat, coba. Kenapa? Kenapa coba? Kalau yang masih bingung kenapa T besar, B besar, B besar, kan udah pasti ya kalau T besar, B besar mah udah pasti tinggi bulat ya. Nah, kalau misalnya T besar, B kecil tinggi bulat itu kenapa? Kenapa? Karena dominan ya. Karena T yang ini dominan, berarti tinggi, ngikutnya tinggi. Nah, B yang ini, yang dominannya bulat, berarti tinggi bulat gitu. Nah, kalau ini, karena ini T-nya besar, berarti yang dominannya sifat tinggi ya. Kalau yang karena ini B-nya kecil, berarti tadi B kecil melambangkan apa? Keriput, berarti tinggi keriput. Gitu. Terus juga misalnya di sini ada tinggi keriput. Kenapa di sini tinggi keriput? Karena di sini ada huruf T yang besar. Nah, berarti itu menggambarkan tinggi ya, karena dominannya tinggi. Nah, kalau yang B besarnya tadi apa? Keriput, berarti tinggi keriput. Gitu. Ya. Terus Pak, boleh ditaruh dulu HP-nya? Perhatikan dulu ya. Ya, kayak gitu ya. Bingung nggak cara ngaling-ngalinya? Nggak ya? Nanti sambil latihan mah pasti nggak akan Iya, bingung. bingung. Bingung ya. Siapa ini? Hafiz. Hafiz, kamu baru masuk soalnya, Fiz. Raihan ya? Raihan apa Hafiz ini? Akang Ehan Oh, Ray. bangun. Iya. Akang Ehan bingung. Oke. Oke, gini nih. Kita tulis lah. Contoh soalnya kalian boleh buka halaman 78. Silakan dibuka halaman 78.
halaman 78. Di situ sudah masuk persilangan Mendel 2. Ya. Harus dijelasin. Tapi Ray bingung nggak tadi yang hukum Mendel 1 yang ini, yang Ibu lagi hapus? Bingung nggak, Ray? Udah lah ya, nanti bisa dilihat lagi videonya. Nah, di sini sama aja, tapi kan tadi mah tinggi bulat dan pendek keriput. Kalau di buku mah di sini bulat kuning dan keriput hijau. Jadi sama aja dua sifat yang beda. Di sini P1-nya ada bulat kuning. P1-nya ada sini ada bulat kuning ya. Bulat dan kuning. Terus juga ada di situ ada keriput hijau. Ya. Ada keriput hijau. Kita mau cari sifat nanti yang muncul apa? Ya. Nah, ini induknya teh bulat sama kuning dan bulat kuning dan keriput hijau. Berarti kalau kan ini tuh sifatnya ya, fenotipnya bulat kuning, keriput hijau gitu. Nah, berarti kalau genotipnya apa? Lambangnya apa? Bebas mau apa aja. Tapi kalau misalnya mau nulis yang dominan, kita tulis pakai huruf besar. Tapi hurufnya mah bebas mau apa aja. Nah, misalnya ini karena bulat kuning, kita mau tulisnya B besar, K besar. Gitu. Nih, bulat kuning karena dua sifat beda ya, berarti bulat kuning, B besar, K besar, K besar gitu. Kalau keriput hijau, B kecil, K kecil, K kecil gitu. Ini genotipnya. Ini lambangnya. Bulat kuning dilambangkan sebagai B besar, K besar, K besar. Kalau keriput hijau, B kecil, K kecil, K kecil. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Nggak bingung? Oke, lanjut ya. Apa? Nggak bingung kan, Bin? Sampai sini. BB gede itu BB gede itu bulat. Ya, BB gede itu bulat. Kalau kakak besar itu kuning. Kenapa harus B-nya ada 2 sama K-nya ada 2 gitu? Karena kan sifatnya ada 2. Kan sifatnya bulat dan kuning. Oh, jadi sifat sifatnya tuh 2, jadi B-nya ada 2 gitu. Ya, betul. Hah? Lanjut, Fit. Bulat dan kuning. Ya, lanjut Kasih. ya. Oke, siap. Terima kasih, Sabit. Nah, kita lanjut. Nah, terus kan ini teh udah ada B besar, K besar, K besar, B kecil, K kecil. Berarti gametnya apa? Yang ini. Gametnya apa? B besar, K besar. Yang ini gametnya apa? B kecil, K kecil ya. Itu ya. Tuh. Terus kita cari F1-nya. Kita cari dulu F1-nya. Langsung dikali hilangkan aja. Di situ. Kita langsung kaliin aja nih. B besar sama B kecil. Nih, di sini ya. Nih, B besar sama B kecil, K besar, dan K kecil. Berarti ini adalah keturunan pertama, generasi pertamanya. B besar, di sini nih di B ini kan berarti yang ada huruf besarnya ya. Berarti kan ada yang dominannya ya. Berarti yang dominan apa? Warna apa? Kuning apa hijau? Bulat apa keriput? Bulat ya, karena B-nya besar ya. Berarti yang dominannya bulat ya. Berarti dia sifatnya bulat. Terus K besar, K kecil. Yang dominannya apa? K ya. K besar ya. Berarti bulat kuning. Ini F1. Nah, F2 kita bikin tabel. Tabelnya ini ada di halaman 78. Cukup nggak ya? Wow, sudah cukup sepertinya.
Di sini teh B besar, K besar. Kita tulis. Terus ada apa lagi? Kan di sini nih ada B besar, K besar ya. Terus ada B besar sama, jadi ini teh dikali silangnya kayak gini nih. B besar sama K besar. Kan di sini tuh ini ada ini ya. Nah, kan ada B besar sama K besar. Di sini ada B kecil sama K kecil. Kita kali pelangi. B besar sama K, ini B besar dulu sama K besar. Terus di sini ada B besar sama K kecil. Nih, B besar sama K kecil. Nah, terus ada B besar sama B, terus K besar sama B kecil. Kayak gitu, dikali-kali silang. Jadi di sini B besar, K besar. Terus di sini ada apa di situ? B besar, K kecil. Ya. Ada apa lagi? B kecil, K besar, ya. Ya kan? Terus di situ ada B kecil, K kecil. Ya, jadi ini nanti dikali-kali silang gitu. Ini nih, B besar sama K besar. B kecil sama K besar. B besar sama K besar. B kecil sama K besar. B besar sama K kecil. B kecil sama K kecil gitu. Dikali pelangi nih yang ini nih. Ya. Itu. Nah, ini juga sama yang bawahnya. Sama kayak ini kita salin lagi. B besar, K besar. Di sini B besar, K kecil. Di sini B kecil, K besar. Dan terakhir ada B kecil, K kecil. B kecil, K kecil. Nah, kita langsung gabung-gabung ini. B besar sama B besar berarti B besar, K besar sama K besar. K besar, K besar. Gitu. Terus aja sampai habis. Nih, yang ini sama yang ini. B besar, K besar, K kecil. Gitu terus aja sampai habis. Ini contohnya ada di halaman 78. B besar sama B kecil. B besar, B kecil. Terus K besar sama K besar. K besar sama K besar gitu. Terus di sini juga ada B besar, B kecil, K besar, K kecil. Terus aja sampai habis digabung-gabung ini. Yang ini sama yang ini, nanti ditaruh di sini. Yang ini sama yang ini, ditaruh sini. Terus aja, terus sampai habis gitu. Paham kan ya kalau ininya mah ya? Persilangannya mah ya? Gitu ya, yang di rumah juga ya. Nah, jadi gitu. Ya, dikali silang gitu. Digabung-gabungin. Yang di atas sama yang di samping kiri. Digabung-gabungin, tinggal digabung-gabungin aja. Gitu. Nah, barulah kita bisa tahu ini sifatnya ada apa aja. Di nomor kotak yang pertama, B besar, K besar, K besar. Kita tulis nomor 1. Terus yang nomor 2, B besar, K besar, K kecil. Yang sama kayak nomor 2 ini, B besar, K besar, K kecil. Kalian silahkan lihat buku ya, halaman 78. B besar, K besar, K kecil. Yang sama ini ada berapa? Kita lihat ada berapa aja. Di nomor berapa aja. Di sini tuh ada di nomor 2 sama nomor 5. Gitu. Terus kita cari lagi yang B besar, B kecil, K besar, K besar. Ada berapa? Di sini ada 2 nomor, ada nomor 3 dan nomor 9. Terus yang selanjutnya B besar, B kecil, K besar, K kecil. K besar, K besar, K kecil. Terus saja kita cari jumlahnya. Jadi semua ini macam genotipnya, si lambang-lambangnya ini kita tulis dulu. Lambang-lambang yang muncul di sini. Nih lambang-lambang yang bakal muncul di sini, kita tulis dulu semuanya. Terus kita lihat ada berapa aja yang mirip, yang sama ada berapa aja. Gitu. Nah, baru setelah itu bisa kita tentukan fenotipnya, sifatnya kayak apa. Nah, sifatnya, si macam genotipnya misalnya B besar, K besar, K besar. Karena dia dominan, karena dia semuanya hurufnya besar, berarti dia masuknya ke bulat kuning gitu. Bulat kuning. Terus kita lihat lagi yang B besar, K besar, K kecil. Belum masuk juga. Nggak tahu udah nggak masuk hafiznya tuh. Ini teh kalau ada tulisan kayak gini dia teh sebenarnya udah dimasukin tapi dianya belum masuk.
gitu Fis. Ya gitu ya. Yang tabel ini. Tabel ini bingung nggak tabel yang kedua yang halaman 78? Enggak kan ya? Biasa, nggak ada buku ya? Ada buku? Nggak ada. Tapi bingung nggak? Paham ya? Ya, jadi nanti silahkan dilihat yang dominannya yang mana, berarti dia nanti yang dominannya dia ngikut ke sini nih, bulat kuning gitu. Tinggal ditulis. Nah, kayak gitu. Jadi nanti kita ketahuan perbandingan fenotipnya ada berapa. Nah, di sini berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa percobaan di hibrid perbandingan fenotip F2 adalah 1 banding 2 banding 2 banding 4 banding 1 banding 2 banding 1 banding 2 banding 1 gitu. Jadi nanti si perbandingan genotipnya yang ini yang tabel ini teh. Nah, yang tabel ini kita tulis semuanya 1 banding 2 banding 2 banding 2 lah gitu. Nah, perbandingan fenotip generasinya. Kita lihat nih perbandingan fenotipnya. Yang bulat kuning ada berapa? Ada 9. Yang bulat hijau ada 3. Yang keriput kuning ada 3. Yang keriput hijau ada 1. Misalnya gitu. Kita tulis di sini. Berarti 9 banding 3 banding 3 banding 1. Nah, bahwa terus akhirnya dapatlah kesimpulan. Di sini ada kesimpulan dari si hasil percobaannya. Katanya, kata Mendel, kesimpulannya setiap alel dari satu lokus dapat berpasangan secara bebas. Ya kan, pasangannya secara bebas kan? Ini sama ini misalnya. Yang ini sama ini, yang ini sama ini gitu. Jadi berpasangannya secara bebas gitu. Makanya di sini dinamakannya hukum perpaduan bebas, hukum 2 Mendel. Tuh. Udah gitu, segitu. Ya, segitu hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Terus Bu sedikit bahas ini kali ya. Penerapan genetika. Di sini di halaman 81 tuh ada tentang cloning. Jadi teh yang pertama kali di cloning tuh apa sih makhluk hidup? Kamu sebut juga makhluk hidup ya? Binatang tuh yang pertama kali di cloning tuh ada domba, namanya domba Dolly, pertama kali di cloning. Jadi ada 2 gitu. Yang sama gitu. Tapi kalau misalnya kayak sifat-sifatnya gitu kan, kalau yang namanya cloning mah berarti kayak di fotokopi banget ya. Jadi si domba Dolly ini teh pertama ada tuh hasil cloning, dinamainnya domba Dolly gitu. Terus manusia bisa nggak ya di cloning? Parahnya bisa nggak ya manusia? Oh bisa, pernah ada. Tapi bisa. Kenapa tidak manusia, Pak? Karena kayak menciptakan makhluk itu. Tapi jiwanya bisa sama nggak Pak kalau orang yang di cloning? Enggak ya? Kalau orang yang di cloning sama nggak sifatnya kayak orang kembar gitu? Bisa jadi ya. Jadi orang bisa nggak di cloning? Tadi kita lagi ngobrol sama Pak Ray, bisa nggak orang di cloning? Bisa kata Pak Ray, tapi tidak manusiawi itu. Karena bisa ada organ yang apa sih? Yang dipakai gitu ya. Harap berarti orang yang mau di cloningnya teh harus ada kromosom yang diambil gitu ya Pak. Berarti pasti kromosom dewasanya. Berarti kita kromosomnya berkurang nggak Pak? Nggak ya, tetap ya. Tapi pernah dengar nggak kalian waktu beberapa bulan setelah Michael Jackson meninggal? Apa ya, ada cloningan Michael Jackson? Tahu nggak? Ya. Cuman nggak tahu ya itu
beneran enggak. Katanya mirip banget, nah gitu. Jadi apa sih si persilangan ini di halaman ya penerapan genetika ini salah satunya penerapannya cloning tapi baru hewan aja dan itu domba. Terus umurnya juga nggak tahu udah kayak nggak lama ya Pak? Nggak lama ya? Iya, domba doli. Begitu ya. Jadi kayak gitu penerapan genetika teh. Jadi intinya mah ini teh buat apa gitu ada pelajaran kayak gini yang besar kak kecil gitu. Emang petani gini-ginian dulu pas mau nanam gitu ya. Tapi ini juga buat nentuin misalnya teh gini ya, misalnya di Belanda orang teh mau nanam tulip gitu. Terus misalnya mau mengawinkan tulip merah sama tulip putih. Tapi ada orang yang mesen tulip pink misalnya teh berapa juta orang misalnya gitu. Dan dia teh langganan ke si petani tulip ini gitu. Nah, jadi kan kalau misalnya ada apa sih hukum Mendel ini kan jadi bisa tahu ya, bisa nentuin gitu, bisa seenggaknya memprediksikan si petani itu teh kayaknya kira-kira oh tahun depan mah Pak saya akan memproduksi tulip pinknya kira-kira cuman sekian persen dari seluas hektar ini teh cuman bisa ngasilin berapa persen gitu. Jadi bisa tahu gitu kayak gitu. Terus misalnya bisa tahu juga kalau misalnya kita punya buah yang asam terus bijinya kisut, kita tuh pengen menghasilkan individu baru yang lebih bagus gitu. Oh, berarti caranya kan dikawinin ya, kawin silang sama yang lain. Jadi kita punya individu baru yang sifatnya juga baru walaupun nanti tetap aja ada yang ikut dari induknya kayak gitu. Jadi manfaatnya di situ. Cuman kalau buat penerapannya mungkin nanti nggak tahu nih kalian kalau kalau misalnya suatu hari kalian jadi petani yang sukses gitu ya, jadi pensuplai bahan-bahan pangan, ya apakah ini kepake di lapangan atau enggak gitu. Pak Ray kepake nggak ya kira-kira? Oke ya. Nggak bisa penyerbukan alami ya. Misalnya kita teh mau naruh anggrek merah di samping anggrek putih gitu, nggak bisa secara alami kan? Ya, jadi bermanfaat, kata Pak Ray, bermanfaat kalau kalian nanti suatu hari jadi petani bunga misalnya di Eropa gitu ya. Jadi harus kita sendiri yang ngawininnya bunga merah sama bunga putih gitu, terus biji yang ini sama biji yang ini gitu, ya gitu. Jadi pasti bermanfaat. Jadi kalau misalnya kalian bingung ini manfaatnya buat apa, ya pasti bermanfaat buat nanti apa sih apa ya penyediaan pangan gitu. Karena kan makin kesini ya pangan itu kan makin sulit ya, lahan-lahan makin banyak yang dibuka gitu. Jadiin apa sih dijadiin perkebunan sawit gitu. Jadi sawah aja di Bandung udah berkurang banget kan gitu. Jadi nanti pasti kayak gini teh pasti bakal berkembang banget gitu. Apalagi kan kemarin teh kayak pernah ngebahas itu loh yang Najwa Shihab ya, yang daging apa sih? Kalian lihat gak beritanya? Yang apa sih Pak? Daging ya apa sih? Jadi nanti kita teh gimana caranya makan daging tapi nggak nyembelih gitu. Tapi dihasilkannya teh di lab. Karena kan makin lama lahan teh makin sempit ya. Orang makin banyak, lahan makin sempit, terus industri makin banyak juga. Jadi pasti butuh lahan yang banyak. Seorang orang kalau mau nyari makan kan lahan hijaunya udah banyak yang dipakai. Jadi salah satunya orang-orang bikin kayak gini Pak di lab gitu. Terus ngilangin apa atau misalnya nanti meneliti menghasilkan makanan apa sampai ya ditemukanlah tadi daging yang kita konsumsi itu nggak disembelih dulu gitu, tapi dihasilkannya dari lab. Itu salah satunya ya ini. Ya, oke. Gitu aja untuk hari ini. Yang di Zoom ini cuma berapa orang? Ya Allah, pada kemana? 1, 2, oh. Ya udah gitu aja paling ya hari ini. Tugasnya apa ya? Oh tugasnya
Oh, tugasnya ini. Nah, nantilah tugasnya Ibu share ya. Tugasnya kalian cari fenotip dan fenotip 1 dan fenotip 2 juga. Tapi soalnya cuma dua soal. Jadi nanti Ibu screenshot terus kirim ke grup ya. Itu tugasnya hari ini. Dikumpulinnya hari ini juga. Jam berapa? Maunya jam berapa? Yang di Zoom ada yang mau ngasih masukan jam berapa? Jam 3 sore? Jam berapa? Soalnya di ketik soalnya di WA. Soalnya nanti di WA. Jam 6 kata Ali. Jam 6 siap? Siap ya? Jam 6 ya? Dua soal aja. Jam 6 ya? Oke, jam 6 ya. Oke, siap. 2 soal aja. Jam Bu, 6. Ya, bentar. kenapa Bit? Apa itu penotip? Fenotip. Apa Ya, itu? Maksud ibu apa? Aku nggak ngerti. Ya, jadi nanti nyari keturunan 1 gitu tugasnya. Kayak tadi yang hasil persilangan, terus nyari F1-nya apa gitu. F2-nya apa. Tumbuhan? Ya. Nanti kalau masih bingung, nanti Sabit bisa ngeliat rekamannya ya, Bit ya. Ibu rekam ini kok semua. Ya, tumbuhan apa ya? Ya, nanti ada di soal tumbuhannya. Ya. Ya, bentar. Ya, Bit. Oke, terima kasih Sabit. Ya, gitu ya teman-teman. Terima kasih ya sudah hadir hari ini di Zoom, tapi belum Ibu absen. Gimana yang absen? Sabit ya, Sabit. Jadi Hafiznya masuk nggak sih? Belum dari tadi enggak. Dari tadi. Maaf, Bu. Dari tadi. Itu tuh udah dimasukin sama itu tuh, Bit. Tapi nggak ada mulu si Hafidnya. Iya, Hafiznya tuh belum ngeklik join kayaknya, atau mungkin sinyal internet di rumahnya lagi nggak bagus. Ya, soalnya tadi aku PC dia katanya dia nggak lihat kata join gitu di sana. Di laptopnya atau di HP-nya itu. Iya deh, kayaknya sinyal deh. Oh Nah, iya. nanti lihat video aja ya. Ya. Ya, mangga Pak. Dibuka itu Bu, headsetnya Bu. Coba Bu, coba. Cek, ada suaranya nggak? Coba ada yang ngomong gitu Bu di sana. Sabit Coba ada yang ngomong Bit, coba ngomong Bit. Assalamualaikum. Ya, di mana suara ini ke sini? Coba Bit ngomong Bit. Ya. Lagi Bit, lagi Bit. Ah. Halo, halo. Lagi Bit. Ya, halo. Di situ. Oh, Coba. ini apa? Bit ngomong Bit. Ya, halo. Sini. Waduh. Berarti kalau saya pakai itu nggak bisa ya Pak? Oke. Ya, Ibu absen dulu ya. Sebentar, Sabit, Salman, Ali, Azwan, Lutfi, Ufa, Nia,
Ini Taki, Ray. Udah ya? Udah semua ya? Oke. 9 orang. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini belajar biologi udah sampai segini aja. Materi selanjutnya biologi nanti kita akan belajar soal akan ngisi-ngisi soal. Jadi ada soal-soal nanti banyak dari eksak semua, soal semua, fisika soal, matematika soal, biologi soal, semua soal. Jadi bersiap-siap ya buat ngerjain soal. Terus karena hari ini nggak ada PR dari sini, jadi kalian silakan kalau ada waktu luang silakan diisi latihan ulangan bab 3-nya. Ya. Karena soal tugas hari ini nanti 2 soal yang akan Ibu kirimkan ke grup. Itu ada pertanyaan yang di Zoom? Besok libur ya. Besok tanggal merah, silakan rebahan lagi. Ya gitu, teman-teman. Terima kasih sudah hadir. Kita tutup pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tapi belum jam 11. Yang di Zoom boleh live lah. Yang di sini tunggu aja ya. Tunggu dijemput. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Kalau sok atau mau sekarang? Boleh, boleh. Mau pesan sekarang nggak apa-apa, sok aja.